Aksi penganiayaan atau kelitih di Jalan Kaliurang, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang menimpa seorang pelajar pada Minggu 26 Desember dini hari menghebohkan jagat maya. Kurang dari 24 jam, personel gabungan Polsek Ngaglik dan Polres Sleman akhirnya berhasil menangkap geng kelitih yang melakukan aksi sadis tersebut. Dari penangkapan ini terungkap sosok para pelaku masih berusia belasan tahun. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kenalin, nama aku Sofia Isnawati Putri dan teman aku Liana Skarwati. Oke, tadi di sini kita udah bareng-bareng ya lihat berita tentang anak remaja yang melakukan aksi kelitih di Yogyakarta atau lebih tepatnya di Jalan Kaliurang. Nah, dari berita itu apa sih yang bisa kita analisis bareng-bareng di sini? Nah, berita tadi itu merupakan salah satu contoh permasalahan psikososial di komunitas atau kelompok. Nah, gimana caranya biar kita bisa tahu kalau itu tuh adalah sebuah permasalahan psikososial di komunitas atau kelompok? Caranya yaitu dengan kita melakukan asesmen komunitas dan juga pemetaan komunitas. Nah, gimana sih proses asesmen komunitas dan pemetaan komunitas itu sendiri? Nah, materi tersebut yang akan kita bahas di video kali ini. Tonton sampai akhir ya. Bahasan kita yang pertama yaitu tentang proses asesmen komunitas. Yuk simak penjelasan berikut. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian asesmen komunitas. Asesmen komunitas itu apa? Jadi, asesmen komunitas merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan pelaporan informasi tentang kebutuhan suatu komunitas dan kapasitas atau kekuatan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan komunitas tersebut. Tujuan dari asesmen komunitas yaitu untuk mengidentifikasi tentang masalah yang terjadi dalam suatu komunitas, memahami kebutuhan atau solusi terhadap suatu komunitas, dan dapat mempermudah dalam merumuskan strategi yang tepat untuk membuat perubahan dalam suatu komunitas. Dalam melakukan asesmen komunitas, tentunya kita memerlukan sumber data. Nah, siapa aja ya yang dapat menjadi sumber data dalam asesmen komunitas? Terdapat beberapa pihak yang dapat menjadi sumber data dalam asesmen komunitas. Di antaranya yaitu individu terkait, pimpinan lembaga atau organisasi, anggota kelompok, individu yang berpengaruh atau signifikan, kemudian ada lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Langkah-langkah asesmen komunitas. Yang pertama, plan and organize. Pada step pertama, kita perlu menyiapkan ruang lingkup dalam melakukan asesmen. Kemudian, jumlah peneliti, durasi selama proses asesmen, dan ketersediaan maupun keterkaitan data. Kemudian yang kedua, desain data collection. Pada step ini, kita perlu mendesain siapa saja yang akan terlibat dalam proses menggali dan menghimpun data, metode asesmen yang digunakan seperti apa, kemudian bagaimana cara pelaporannya. Dan di langkah yang ketiga yaitu gather data. Pada step ini yaitu pelaksanaan dari step sebelumnya yang telah direncanakan. Selanjutnya ada review and analyze data. Setelah data terkumpul, kemudian kita melakukan analisis terkait masalah atau kebutuhan yang ditemukan dalam suatu komunitas yang kemudian akan menjadi bahan pertimbangan ke step berikutnya. Dan di langkah yang terakhir yaitu make decision. Setelah semua step terlaksana, sekarang kita menjadi tahu tentang masalah atau kebutuhan suatu komunitas, sehingga kita dapat menetapkan intervensi atau treatment yang sesuai dengan permasalahan dalam suatu komunitas. Bahasan selanjutnya yaitu tentang instrumen asesmen komunitas. Yang pertama ada kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dapat mengidentifikasi sikap, value, perilaku, dan karakteristik beberapa individu di dalam suatu komunitas atau organisasi. Kemudian ada FGD atau Focus Group Discussion, yaitu diskusi tanya-jawab yang idealnya terdiri dari 7-11 peserta dengan permasalahan yang serupa
yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara detail. Selanjutnya, ada wawancara. Wawancara merupakan proses tanya-jawab yang melibatkan interviewer dengan narasumber yang didesain sesuai dengan topik yang diteliti untuk mendapatkan informasi yang akurat. Kemudian ada observasi, yaitu kegiatan mengamati secara detail dan mencatat kejadian yang terjadi dengan mengaitkan antar aspek dalam fenomena yang menjadi fokus kajian. Setelah kita mengetahui bagaimana proses asesmen dalam komunitas dilakukan, maka hal selanjutnya harus kita ketahui adalah bagaimana konsep pemetaan komunitas dan cara menentukan langkah-langkahnya. Yang perlu kita ketahui pertama adalah apa itu pemetaan sosial. Pemetaan sosial adalah salah satu metode visual yang menunjukkan lokasi relatif suatu komunitas atau kelompok yang dilakukan untuk menemukan, mengenali, dan mendalami kondisi sosial komunitas tersebut. Kemudian selanjutnya adalah social mapping. Social mapping adalah teknik untuk membuat gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga dapat digunakan untuk menganalisa dan mendalami bersama masyarakat untuk memunculkan topik-topik tertentu dan tema-tema tertentu. Dari dua pengertian di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa pemetaan komunitas digunakan untuk mengungkapkan perbedaan perspektif orang tentang sebuah komunitas. Setelah kita mengetahui untuk apa pemetaan komunitas digunakan, hal yang perlu kita bahas selanjutnya adalah konsep apa saja yang perlu kita gali dalam masyarakat. Yang pertama, lingkungan alam. Lingkungan alam ini seperti data geografi yang terdiri dari letak wilayah, topografi, aksesibilitas lokal, dan juga data-data geografi lainnya. Konsep yang selanjutnya adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini seperti data demografi yang terdiri dari jumlah penduduk, komposisi penduduk, menurut usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, pendidikan, jumlah penduduk miskin, dan yang lain. Kemudian, konsep terakhir adalah pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Konsep ini berhubungan dengan kondisi sosial budaya, kearifan lokal, adat istiadat, karakteristik masyarakat, pola hubungan masyarakat, kekuatan sosial yang berpengaruh, dan juga data-data lainnya. Pembahasan selanjutnya adalah fungsi pemetaan sosial. Fungsi pemetaan sosial terdiri dari 4 fungsi. Yang pertama adalah menampilkan data letak komunitas, infrastruktur, kependudukan, etnokelompok bahasa, pola kesehatan, kekayaan, dan sebagainya. Fungsi yang kedua adalah mengidentifikasi kelompok sosial yang berbeda menggunakan kriteria yang ditetapkan secara lokal dan menilai distribusi aset di seluruh kelompok sosial. Fungsi yang ketiga adalah mendalami pengetahuan dan persepsi komunitas. Dan fungsi yang terakhir adalah mengidentifikasi pengaruh dan kekuasaan. Selanjutnya adalah langkah-langkah pemetaan komunitas. Langkah yang pertama adalah membuat data kerentanan atau screening awal. Setelah dilakukan proses asesmen, data yang didapatkan kemudian di-screening untuk mengetahui situasi, kondisi, atau permasalahan psikososial yang ada dalam komunitas. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah pengembangan database kerentanan. Data-data yang telah di-screening awal tadi kemudian dikembangkan menjadi sebuah database untuk memudahkan manajemen kasus. Langkah yang ketiga adalah membangun basis data. Membangun basis data dilakukan dengan 2 tahap. Yang pertama secara internal dan yang kedua secara eksternal. Kemudian setelahnya diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko. Yang pertama berisiko sangat tinggi, sedang, dan rendah. Nah, dari video penjelasan tadi kita jadi sama-sama tahu nih gimana proses asesmen dan pemetaan sebuah komunitas. Terima kasih ya sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.